Oke, udah Kak. Ya, mulai ya. 1, 2, 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ini akan mempresentasikan hasil akhlak bab 1. Materi pertama adalah akhlak tercela yang harus dihindari, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya ketahuilah mainan itu yang melakukan biasa B. Pengertian hubal dunia. Ini merupakan cinta yang berlebihan terhadap dunia. Adalah mencintai kehidupan di dunia hingga melupakan kehidupan di akhirat. Adapun penyebab antara lain menganggap dunia tujuan utama. Yang kedua, menghalalkan berbagai macam cara. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang artinya megah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Surat At-Takatsur ayat 1-2. Yang ketiga, kikir terhadap tidak mau hartanya habis. Yang keempat, serakah, tamak. Selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memiliki. Yang kelima, tidak mau mencuri atas Allah. Ada dampak negatif. Menganggap dunia sebagai tujuan utamanya dalam hubal dunia. Padahal prinsip akidah dunia bukanlah tujuan utama, melainkan untuk mencari ridha Allah. Mereka yang memperoleh dampak negatif sebagai berikut. Imannya dangkal. Yang kedua, mencintai dunia hingga melupakan Allah. Yang keempat, yang ketiga, mengalahkan segala demi memperoleh kesenangan dunia. Seorang muslim wajib menghindari akhlak hub al dunia. Antara lain cara menghindarinya adalah mengingat bahwa kehidupan di dunia ini hanya dan tidak bagi. Memperbanyak mengingat kematian. Yang ketiga, qanaah, selalu bersyukur, merasa cukup terhadap yang dimiliki. Yang keempat, yang terakhir, mengingat bahwa perbuatan kita di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Mungkin itu saja pengertian hubal dunia. Sekarang lanjut materi kedua. Bentuk selanjutnya yaitu hasad. Untuk pertama ada dari nakli. Allah berfirman, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 120. Hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Menurut istilah hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain, serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hambanya tidak sama. Ada manusia yang dikaruniai nikmat berupa harta benda, ada yang dikaruniai nikmat berupa anak, kecerdasan, kecerdikan, dan lain sebagainya. Akan tetapi manusia mempunyai perilaku hasad, rasa tidak senang jika orang lain menerima karunianya. Ada dua sebab utama yang membuat seseorang berlaku hasad. Pertama, adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Yang kedua, adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar, atau paling hebat. Dari sifat dan sikap seperti ini, seseorang tidak suka terhadap keberhasilan dan kemajuan yang dicapai orang lain.
Sekian dari saya. Dampak negatif hasad yaitu 1. Menghancurkan amal kebaikan. Seperti Rasulullah bersabda, jauhilah sifat dengki, karena sesungguhnya sifat dengki dapat menghanguskan amal kebaikan. Seperti menghanguskan kayu bakar. 2. Merasa senang saat orang lain tertimpa musibah. Yang ketiga, memutus tali silaturahmi. 4. Hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Kelima, tidak dapat menyempurnakan iman. Cara menghindari perilaku hasad. 1. Bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad dapat membawa seseorang menderita sakit hati. Yang ketiga, berpikir positif atas kejadian yang menimpa kita. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa sifat dengki akan membawa petaka. Kelima, memiliki sikap rendah hati, tidak sombong, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Saling mengingatkan dan menasihati. 7. Bersikap realistis melihat kenyataan. 8. Mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. 9. Senantiasa ingat pada Allah dan selalu meminta perlindungan agar terhindar dari sifat hasad. Demikian dari saya pengertian dari saya. Yang ketiga adalah ujub. Ujub secara bahasa berasal dari kata ajaba yang berarti kagum, terheran-heran, dan takjub, yaitu ketika kita merasa bahwa diri kita memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ujub secara istilah, yaitu membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri sendiri. Imam Al-Ghazali menuturkan, perasaan ujub adalah kecintaan seseorang terhadap suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri, tanpa mengembalikan keutamanya kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 120 yang artinya, hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Allah Maha menguasai atas segala sesuatu. Jadi, pada hakikatnya, ujub adalah membanggakan diri dengan suatu kenikmatan yang didapati dan melupakan bahwa itu pemberian dari Allah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sifat ujub seperti banyak dipuji orang, banyak meraih kesuksesan, kekuasaan, memiliki intelektual dan kecerdasan yang tinggi, memiliki kesempurnaan fisik, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Selain itu, dari sikap ujub terdapat dampak negatifnya. Yang pertama ialah ujub akan mengarah ke kesombongan. Yang kedua, meremehkan dosa di hadapan Allah karena merasa ibadahnya sudah sempurna. 3. Melupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merasa bahwa keberhasilannya adalah dari usahanya, bukan pemberian dari Allah. Kelima, enggan bermusyawarah dan berdiskusi dengan orang lain. Ketujuh, hilangnya rasa simpati. 8. Enggan menerima nasihat orang lain.
Selain itu, terdapat cara untuk mengatasi sikap ujub, yaitu selalu mengingat hakikatnya dan nyawanya dalam tubuhnya adalah pemberian dari Allah. Kedua, sadar hakikat dunia dan akhirat. Ketiga, menyadari hakikatnya itu nikmat Allah, bukan semata-mata hasilnya maupun usahanya. Yang keempat, selalu ingat kematian dan kehidupan setelah mati. Yang terakhir, berdoa kepada Allah agar terhindar dari ujub. Sekian dari saya. Yang keempat, sombong. Dalil Nafi. Perbuatan sombong adalah perbuatan yang tercela dan sangat dibenci oleh Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Yang artinya, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Quran Surat Al-A'raf ayat 146. Dan Rasulullah SAW bersabda, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu darratin min kibarin. Yang artinya, tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat kesombongan sebesar buah zarah. Hadis riwayat Bukhari. Pengertian sombong atau takabur. Sombong atau takabur artinya membanggakan diri sendiri. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Syekh Muhammad Sholih Al-Utsaimin dalam bukunya Halal Haram dalam Islam mencontohkan beberapa sikap sombong, diantaranya membantah guru, memperpanjang pembicaraan, serta menunjukkan adab buruk kepadanya. Sombong itu merupakan anak dari ujub. Akar dari sombong itu adalah ujub. Jadi, ujub itu melahirkan sombong. Islam melarang dan mencela sikap sombong. Allah berfirman, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Makasih. C. Sebab-sebab. 1. Merasa apa yang diucapkan benar, sehingga menganggap orang lain salah. 2. Gila pujian. Jika mengetahui banyak orang memujinya, ia girang bukan main dan bertambah keangkuhannya. 3. Merasa banyak ilmu, banyak harta, namun lebih fatalnya ada orang tidak kaya tetapi bersikap sombong. Rasulullah SAW bersabda, orang fakir yang berlaku sombong termasuk orang-orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah juga tidak akan menyucikan, tidak akan memandang mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Hadis riwayat Muslim. 4. Amal dan ibadah. Ia merasa hidupnya selamat sampai di akhirat, sedangkan orang lain dianggap tidak selamat. 5. Kena nasab, garis keturunan, dan kelebihan fisik yang dimiliki. D. Dampak negatif. 1. Menjadi penghalang masuk surga, karena tidak memiliki akhlak seorang mukmin. Akhlak mukmin adalah pintu surga dan kesombongan penutup pintu surga. 2. Mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya. 3. Membuat orang lain membenci perilakunya. E. Cara menghindari. 1. Meningkatkan ibadah kepada Allah. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. 3. Menyadari dosa yang akan menimpa pada orang sombong. 4. Mengganti dengan berperilaku tawadhu. 5. Ikhlas dalam melakukan perbuatan. 6. Menyadari segala kekurangan sebagai manusia.
Dan yang terakhir, 7. Menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Terima kasih. Yang kelima yaitu riya. Dalil nakli, Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karenanya kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. B. Pengertian riya menurut bahasa dari kata al-riya'u, yang artinya menampakkan, yaitu memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Secara istilah, riya adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah. Adapun menurut Imam Al-Ghazali, mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Salah satu sifat yang erat kaitannya dengan riya adalah sum'ah, yaitu suka memperdengarkan atau menceritakan kebaikannya kepada orang lain. C. Sebab-sebab timbulnya sifat riya. 1. Terlalu dikagumi orang lain. 2. Lari dari celaan. 3. Rakus akan apa yang diperoleh. 4. Ambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan. 5. Senang karena lezatnya pujian orang lain. 6. Lalai akan dampak buruk riya. Dampak negatif, riya lebih berbahaya dari fitnah dajjal. 2. Nilai amal soleh hilang. 3. Riya adalah syirik khafi, yaitu tersembunyi. 4. Terkena penyakit rohani berupa gila pujian. 5. Menjadi sebab azab di neraka. 6. Menambah kesesatan seseorang. Cara menghindari kita dari sifat riya ini, kita bisa memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah, menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik, bersyukur atas semua yang Allah berikan, meningkatkan kehusukan dalam beribadah, mengingat bahaya perilaku riya. Dan yang terakhir, berdoa kepada Allah akan dijauhkan dari sifatnya. Terima kasih. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.